Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Widya Putra Madani dari kelas AK 19D dengan nomor induk mahasiswa 105-73111-2219. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi auditing, di mana materinya itu pengendalian intern. Langsung saja saya menjelaskan pengendalian intern. Yang pertama itu ada pengertian pengendalian intern. Di sini pengendalian intern itu terdapat beberapa pengertian. Yang pertama, pengendalian intern adalah suatu proses yang dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk memberi keyakinan yang memadai dengan pencapaian tujuan perusahaan serta untuk menjaga kekayaan organisasi, kendala data akuntansi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Yang kedua, ada pengertian pengendalian intern menurut definisi internal control menurut COSO yang dikutip oleh Hayes 2014-234. Pengendalian intern ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam memberikan kategori berikut. Ada efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan pengamanan aset terhadap akuisisi, penggunaan, atau disposisi yang tidak sah. Selanjutnya, ada pengertian definisi pengendalian internal menurut SA 315 atau IAITI 3152. Di sini, pengendalian intern adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan kendala laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Nah, selanjutnya di sini ada terdiri atas 5 komponen, yaitu pengendalian intern terdiri atas 5 komponen yang saling berkaitan diantaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian itu seperti apa sih? Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur. Kedua, ada penaksiran risiko. Penaksiran risiko ini adalah identifikasi, analisis, dan pengelola risiko suatu organisasi. Ketiga, prosedur pengendalian. Nah, prosedur pengendalian ini memiliki pengertian kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Keempat, ada informasi dan komunikasi. Nah, informasi ini sangat diperlukan dari pihak luar perusahaan. Kenapa? Karena manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal. Dan yang terakhir itu ada pemantauan. Pemantauan ini memiliki proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu organisasi. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang hubungan pengendalian intern dan ruang lingkup atau bisa disebut dengan skop pemeriksaan. Nah, penjelasan dari hubungan pengendalian intern ini, jika pengendalian intern suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan. Kenapa?
karena ini tidak ketidakteraturan ataupun kecurangan dalam perusahaan besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang sangat besar. Kenapa? Dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak pengumpulan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya, ini dapat mencegah kemungkinan tersebut. Cara mencegahnya itu jika dari hasil pemahaman evaluasi atas pengendalian intern perusahaan, auditor menjelaskan atau menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantive test. Dan jika sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern berjalan efektif, maka skop pemeriksaan pada waktu melakukan substantive test bisa dipersempit. Nah, selanjutnya bagaimana sih melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern? Di sini ada 3 evaluasi atas pengendalian intern. Yang pertama ada internal control, questionnaires, kedua ada flowchart, dan ketiga ada narratif. Nah, yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu internal control questionnaires. Yang pertama, cara ini banyak digunakan oleh akuntan publik atau bisa disebut dengan KAP. Kenapa? Ini sudah dianggap lebih sederhana dan praktis. Yang kedua, kita jelaskan flowchart. Flowchart ini menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit usaha. Untuk auditor yang terlatih baik, pengguna flowchart lebih banyak disukai karena auditor ini bisa cepat melihat apa-apa saja kelemahan-kelemahan dan kebaikan-kebaikan dari suatu sistem tersebut. Ya, yang terakhir naratif. Dalam hal ini, auditor menceritakan dalam bentuk memo sistem dan perusahaan akuntansi yang berlaku di perusahaan. Nah, di sini ada penjelasan terakhir, keterbatasan pengendalian intern entitas. Di sini keterbatasan pengendalian intern entitas menurut Boynton et al. Yang diterjemahkan oleh Rajoy A.P., Genia, dan Budi I.S. pada tahun 2003 menguraikan beberapa keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal. Keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal ini meliputi yang pertama, kesalahan dalam pertimbangan, gangguan, kolusi, dan pengabaian manajemen serta biaya versus manfaat. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan pada poin pertama dulu, yaitu kesalahan dalam pertimbangan. Kadang-kadang manajemen dan personel lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk. Kenapa? Karena ini cukup membuat keputusan bisnis dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B, yaitu gangguan. Adapun gangguan yang saya jelaskan, gangguan ini memiliki kemacetan dalam melaksanakan pengendalian yang dapat terjadi apabila adanya gangguan ketika personel salah memahami instruksi atau membuta kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, dan kelelahan. Perubahan sementara atau permanen dalam personel dalam sistem prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan. Dan yang ketiga ada kolusi. Kolusi ini saya jelaskan tentang individu yang tidak bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain. Kenapa? Atau bisa disebut juga dengan konsumen atau pemasok. Kenapa? Dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal.
Yang keempat ada pengabaian manajemen. Nah, di sini itu bisa juga disebut dengan pengabaian dalam manajemen. Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan. Seperti misalnya ada beberapa contoh yaitu menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus, atau juga bisa disebut dengan nilai pasar dalam saham entitas. Nah, praktik pengabaian termasuk membuat penyajian yang salah. Kenapa bisa disebut salah? Karena ini juga dengan sengaja kepada auditor dan lainnya, seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif. Yang terakhir ada biaya versus manfaat. Biaya versus manfaat ini atau bisa juga disebut dengan biaya lawan manfaat. Biaya lawan manfaat ini atau biaya pengendalian internal suatu entitas harusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Kenapa? Karena pengukur yang tepat baik dari biaya manfaat biasanya tidak memungkinkan manajemen membuat hal baik pada estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat. Itu saja pemaparan materi auditing yang berjudul pengendalian intern saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.